Ira. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Ina. Selamat pagi, Bu Ina. Selamat pagi semua. Berkah dalam. Berkah dalam, Bu Ina. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi, Bu Ina. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ina. Selamat pagi, berkah dalam. Sehat semua. Sehat, Bu. Oke. Sudah sarapan pagi? Sudah, Pinter. Pinter. Diisi dulu perutnya supaya belajarnya enak. Fani, sudah makan pagi, Van? Fani? Sudah makan pagi? Cari tempat yang enak di tempat belajarnya, siapkan peralatannya supaya nanti anak-anak nggak usah jalan-jalan, bisa langsung ikuti. Ya. Pinter. Hari ini ada yang circle time nggak ya? ada Bu Enrico. Oke, sip. Terima kasih. Nanti ya, kita mulai circle time. Sambil menunggu temannya yang lain. Ada yang ulang tahun hari ini? Enrico, Bu. Hah? Enrico. Oh, Enrico. Tanggal berapa ulang tahun Enrico? 15 September. Oh, 15. Hari ini berarti ya? Iya. Ada yang lain? Tidak. Enrico aja. Nanti selesai doa kita doakan, lalu kita beri ucapan selamat seperti biasanya ya. Sambil Ya. menunggu temannya. Oke. Sambil menunggu temannya yang lain. Siapkan diarinya juga. Siapkan diarinya juga. Ya. Sambil menunggu yang lain. Mahesa, apa kabar? Sehat Mahesa? Mahesa sehat? Sehat. Iya, senyumnya mana? Nah, gitu yang kelihatan gembira ya. Oke, Fani, mana kok hilang lagi? Baik, sambil menunggu temannya, anak-anak boleh tuliskan diarinya hari ini. Waktu nanti menyesuaikan, maksudnya kalau sekarang sudah mulai menulis ya nggak apa-apa, menulis sekarang ya. Kalau menulisnya sekarang, Rabu 15 September, waktunya pukul 7.20 sambil menunggu temannya ya, supaya kita nggak buang-buang waktu. Masih 19 orang bergabung. Pukul berapa, Bu? 7.20 nak. Rabu 15 September 2021 pukul 7.20. Nah, yang mau ditulis, diceritakan mulai dari selesai BDR kemarin sampai pagi ini. Apa yang kamu
Mau Pagi, Bu. cerita atau sampaikan? Teman-teman. Selamat pagi, Jen. Langsung boleh menulis diary, Jen, sambil nunggu temannya. Bu, Oke. pukul berapa, Bu? 7.20. 7.20. Halo, Jemes. Selamat pagi. Sudah selesai sarapan? Kalau sudah sarapan, perutnya kenyang, anteng, Bu, bisa belajar izin ke dengan toilet. baik. Oh ya. Nanti kalau sudah dibuka kameranya ya, James. Oke, silakan ditulis dulu sambil menunggu temannya. Kok tumben ya hari ini banyak yang belum bergabung. Biasanya sudah rajin semua. Adakah yang sudah selesai menuliskan diarinya pagi ini? Belum? Oke, mungkin bisa jadi sedikit lebih banyak dan variasi ya isinya ya, karena waktunya panjang ya. Mulai kemarin dari selesai BDR sampai pagi ini. Semoga yang dialami semua yang menyenangkan, yang membuat kamu bersemangat. Kalau toh harus mengalami yang membuat kamu tidak bersemangat, apa yang harus dilakukan? Berusaha tetap semangat ya, supaya belajarnya juga lancar. Gloria sudah, Bu. Oh, Gloria, coba boleh dibaca, Nak? Kemarin aku senang bisa menyelesaikan tugas. Tiba-tiba temanku datang dari Python. Iya, Kemarin aku senang bisa menyelesaikan tugas. Tiba-tiba temanku dari Python datang. Aku senang bisa bermain bersama karena lama tidak bertemu. Aku hari ini senang bisa bangun pagi. Cukup, Gloria? Ya, Bu. Oke, meskipun dikunjungi teman tetap jaga prokes loh ya. Jangan lupa cuci tangan, tetap bermasker ya. Apalagi dari luar rumah masuk ke rumah kita. Oke, ada lagi yang lain? Yang sudah selesai. Krishna belum selesai. Pakai ballpoint ini ya nulisnya ya. Selamat pagi Elvan. Selamat pagi, Bu. Oke, Elvan boleh langsung tulis diarinya. Josia boleh ditulis diarinya sambil menunggu temannya yang lain. Selamat pagi, Enrico. Selamat ulang tahun, Enrico. Ya, Selamat ulang tahun Enrico. masih OTW itu Enrico. Masih Selamat belum nyambung ya. Oh ini sudah kelihatan ini. Masa sudah, Bu. Siapa? Masa, Bu. Moses. Yuk, boleh silakan dibaca. Kemarin saya senang karena tugas saya sudah selesai. Dan saya hari ini senang karena saya bangun pagi. Oke, terima kasih. Karina Saya senang. Bu. Ternyata kalau tugasnya langsung selesai itu senang ya anak-anak ya. Jadi nggak punya hutang tugas ya. Selesai lalu bisa belajar yang lain. Itu namanya bisa Kalista memanfaatkan. sudah, Bu. Oke, yuk Kalista dulu ya. Pukul 7.20. Kemarin aku sangat gugup karena akan menjelaskan metamorfosis kupu. Sudah? Sudah.
Oke. Karina Kita gugup mau menjelaskan metamorfosis kupu-kupu. Nggak usah gugup. Kalau mau presentasi itu caranya, anak-anak tarik nafas panjang, dibuang. 2-3 kali. Setelah itu, diingat apa yang mau ditulis itu dibuat. Jembatan keledai, tulis di kertas. Oh, yang mau tak baca nanti ini. Nah, itu bisa membantu. Baik, anak-anak kita awali dengan berdoa dulu ya. Silakan ditutup dulu, kalau diarinya belum selesai nggak apa-apa, nanti dilanjutkan. Kita buka dengan doa dulu. Selamat pagi, Renner, baru gabung. Yuk, kita doa dulu ya. Anak-anak sekarang SDK Paterdik, selamat pagi, berkah dalam. Jumpa lagi dengan Pak Felis dalam Madah Emas Sabda Harian, Rabu 15 September 2021. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Ayat emas hari ini adalah, kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Anak-anak yang terkasih, Yohanes menerima Maria sebagai ibunya Yesus yang tergantung di kayu salib. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu juga murid-murid menerima dia di dalam rumahnya. Kita yang diwakili oleh Yohanes menyerahkan pemeliharaannya kepada Maria. Kita adalah anak-anak Maria karena Yesus mempercayakan muridnya kepada ibunya. Maria menjadi ibu orang percaya, yaitu gereja. Dan kita semua adalah putra-putri Maria. Marilah kita bersyukur kepada Yesus yang telah memperkenankan kita menjadi anak-anak Maria. Kita memiliki ibu yang berdoa untuk kita dan membawa doa-doa kita ke hadapan Yesus, Tuhan dan Allah kita. Marilah kita terus belajar dan berusaha mencintai orang tua kita, ayah dan ibu kita, apapun keadaan mereka saat ini dan bagaimanapun kondisinya. Kita berdoa agar Yesus, Tuhan dan Allah kita menyempurnakan setiap usaha kita. Semoga berkat bantuan doanya, kita pun selalu setia dan bertanggung jawab menjalankan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah kami dari dosa-dosa berat. Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda kelahiman sejati yang akhir-akhir ini disebut sebagai Bunda yang penuh belas kasih. Kami datang padamu memohon dengan sangat, sudilah kiranya Bunda memperlihatkan belas kasih-Mu kepada kami. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santa Julie Biliar, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita juga berdoa untuk Enrico yang hari ini boleh merayakan ulang tahunnya. Semoga Enrico senantiasa sehat, sukacita bersama dengan keluarga. Baik, selamat pagi semua anak-anak berkah dalam. Berkah dalam. Ya, kita sudah dengarkan bersama ya Injil hari ini yang diharapkan kita bisa meneladani siapa? Bunda Maria. Bunda Maria sebagai Ibu Yesus yang sudah memberi contoh dan dititipi oleh Yesus untuk menjadi ibu bagi murid-muridnya. Nah, siapa muridnya Yesus? Termasuk adalah kita ya, selalu rendah hati, lemah lembut. Bunda Maria tidak suka marah-marah ya. Kalau misalnya terpaksa harus jengkel, masih bisa menahan rasa jengkelnya ya toh. Anak-anak sudah bisa menulis diari, tuliskan di situ untuk mengurangi. Kalau lagi jengkel, lebih baik daripada anak-anak harus apa? Marah-marah, teriak-teriak ya, yang kurang enak dilihat dan didengar. Banyak senyum supaya selalu senang dan tetap semangat. Termasuk kalau sudah sarapan pagi, belajar juga akan semangat. Tapi kalau belum selesai, karena belum sarapan terus lapar-lapar begitu ya. Baik, coba Bu Ina kepingin tahu, Aiko pagi ini perbuatan kasih apa yang sudah kamu buat di rumah? Belum selesai, Bu. Oh, enggak, Bu Ina cuma tanya pagi ini perbuatan kasih apa yang sudah kamu buat di rumah? Kalau di hari yang belum selesai nggak apa-apa, nanti lanjut sendiri ya. Apa coba, Aiko? Bantu adik mandi. Oh ya, boleh bantu adiknya mandi. Aime, perbuatan kasih apa yang pagi ini sudah dibuat? Pasti ada. Dibuka mikrofonnya, Nak. Apa Aime? Pasti buat kok. Hanya anak-anak kadang nggak menyadari bahwa itu perbuatan kasih yang sudah dilakukan. Mulai bangun pagi sampai masuk di kelas virtual misalnya. Atau mulai dari kemarin boleh. Apa perbuatan kasih yang sudah dibuat? Alvaro? Ada? Apa coba? Pasti ada mulai kemarin sampai hari ini. Evander, kok masih dimatikan kameranya? Ya, ayo beri contoh perbuatan kasih apa yang sudah kamu buat di rumah. Mulai kemarin sampai pagi ini. Panjang loh waktunya, pasti ada. Apa ayo? Membantu orang tua, Bu. Bantu apa, Nak? Bantu apa? Kayak tadi, Aiko bantu adiknya mandi. Kalau Evander, bantu apa? Krishna? Kak Rina, Bu. Krishna dulu. Bangun lagi, Bu. Oh, bangun pagi. Oke, jadi Mama nggak usah bangun-banguni ya, bisa bangun sendiri. Kalista? Kalista? Mana Kalista? Ya, Bu. Perbuatan kasih apa yang sudah dibuat mulai kemarin sampai pagi ini? Atau mungkin pagi ini? Menjaga adik. Oh, jaga adik ya. Kalau sementara mamanya repot, kamu yang jaga ya adik. Bu. Kasih ya. Kasih ya, perbuatan kasih apa yang sudah dibuat hari ini? Mana kasih ya? Gloria. Ya, Bu. Apa? Perbuatan kasih apa yang sudah dibuat? Bu. Selamat pagi, Ray. Baru gabung. Memberi makan ikan, memberi makan kucing. Oh, berarti memelihara hewan peliharaannya, membantu Mama. Jadi Mama nggak usah kasih makan. Gloria sudah bantu. Berikutnya Christina. Christina.
Makan makanan yang seadanya. Oh, makan makanan yang seadanya, pintar ya. Maksudnya nggak rewel pagi disiapin mama makan ini ya sudah makan ini gitu ya. Berikutnya. Elena. Menyiapkan alat tulis sendiri. Menyiapkan alat tulis sendiri. Oh, perlengkapan belajarnya ya. Baik, berikutnya Elvan. Menyiapkan meja dan alat tulis lainnya sendiri. Oke. Nah, ini yang sedang berulang tahun Enrico. Pagi ini berbuat kasih apa di rumah? Ada? Reva? Tidak marah-marah, Bu. Oh, pinter. Tidak marah-marah. Jadi mamanya nggak ikut marah juga ya. Oh, pinter. Vio? Membantu orang tua. Bantu apa? Mencuci piring, Bu. Oh, ya pinter. Habis makan dicuci sendiri ya. Ya, Helen? Bu. Helen? Helen ada? Atau masih kesulitan jaringan ya? Kemarin kayaknya pemadaman. Helen ada pagi ini? Tidak. Oh, nggak ada. James, kemana ya? Semoga tidak sakit. James, James, halo. Bu, iya, Bu. Ayo, perbuatan kasih mana yang sudah dibikin hari ini? Mana kok nggak kelihatan orangnya ya? Kasih makan ikan. Oh, kasih makan ikan. Oke, nggak usah teriak-teriak jawabnya. Yuk, Jennifer. Kok dimatikan lagi, James? Kameranya? Iya, Bu. Ray, nggak usah dimatikan kameranya, Ray. Jennifer, perbuatan kasih apa yang sudah dibuat hari ini? Coba, hari ini atau kemarin? Ada enggak? Masa nggak ada? Membersihkan kamar. Oh, pinter. Nah, itu termasuk. Jesslyn. Ada, Jesslyn? Merapikan tempat tidur. Oh, ya. Oh, ya, pinter. Josia. Josia Kasia. Mana Josia Kasia? Ada kok, Bu. Makanya. Yuk, dijawab Josia Kasia. Pagi ini Bangun pagi. Bangun pagi, oke. Kalau kamu sudah bangun pagi itu, mama bebannya berkurang, sudah nggak usah bangunin lagi ya. Kalea? Lipat selimut. Melipat selimut. Karina? Tidak membuat marah-marah dan membantu kakak menata kamar. Oke, pinter. Kerjasama ya. Mahesa? Mahesa mana? Ada tadi? Yuk. Perbuatan kasih apa yang sudah dilakukan pagi ini, Mahesa? Pagi ini atau kemarin? Tidak marah-marah. Oh ya, pintar, tidak marah-marah ya. Fanny? Ya. Sudah melakukan perbuatan kasih apa? Membaca dan ibu Lestari. Oke, berikutnya Caka. Halo Caka. Sudah melakukan perbuatan kasih apa, Nak? Caka? Yuk. Pasti adalah mulai kemarin sampai hari ini kok. Yuk. Apa Caka? Halo Caka, bisa dengar Bu Wina? Loh, suaramu kok nggak keluar lagi ya? Ada suaranya, Bu. Nggak bisa, Bu, katanya. Iya, kenapa nggak bisa? Oke. Mika. Tidak marah-marah kepada Mama.
Oh, suka marah-marah ya sama mama ya? Baik, pinter, nggak usah marah-marah sama mama. Rai? Rai apa? Rai mana Rai? Kameranya dimatikan. Rai kameranya dimatikan. Rai. Kemana nak? Ya, Bu. Ayo nak, jangan dimati-matikan. Kamu kan ada di situ, enggak kemana-kemana. Ayo perbuatan kasih apa yang sudah dilakukan? Makan apa yang ada. Oh, makan yang ada, apa yang ada. Mama siapkan apa itu yang dimakan. Steven, yo. Apa perbuatan kasih pagi ini? Tak Mana? bertengkar dengan teman. Apa? Steven? Tidak bertengkar dengan teman. Oh, tidak bertengkar dengan teman. Itu namanya kok diberi tambahan keju joget, C. Nggak usah lah. Steven gitu aja lebih cakep. Ayo. Berikutnya Arthur. Perbuatan kasih apa yang sudah dibuat? Membantu orang tua, Bantu apa? membangunkan ayah. Oh, bangunkan ayah. Kamu bangun lebih pagi. Jam 4:30. Oh, pagi banget. Kok enggak ikut ke gereja aja sekalian ya, misa pagi. Berikutnya, Bella. Membantu masak. Oh, bantu masak, nyiap-nyiapkan bahan, nata gitu ya. Gracia. Iya, Bu. Apa? Mengambil makan sendiri juga mengambil. Oh, pinter, ngambil makan sendiri. Kalau bisa, kenapa tidak ya? Victor. Mana Victor? Ya. Ya. Apa? Perbuatan kasih apa yang hari ini dilakukan Victor? Anak-anak kok pada matikan kamera nih, beberapa orang kemana? Tahu, Bu. Christina, Aine? Bu. Hah? Paling sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya jelek. Oh, enggak ini, Christina. Enggak usah dimatikan. Yuk, Victor tadi apa contohnya perbuatan kasih? Aku Mana? kamar. Oh ya, oke, baik. Yuk, anak-anak kita nyanyikan Mars PPK pagi ini. Ikut menyanyi dengan semangat ya. Ya. Oke. Ikut nyanyi dengan semangat loh ya. Ya. Ibu. Nasional revolusi mental, Membangun generasi gemilang, menuju generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, untuk bangsa berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berharap Indonesia. Mandiri hidup gotong royong Bersatukan bersama Indonesia. Tumbuhkan bakar bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berharap Indonesia. Religius hidup nasionalis jiwanya, solidaritas jadi semuanya. Mandiri hidup gotong royong bersatukan bangsa Indonesia. siswa berharap Indonesia. siswa berharap Indonesia.
Nah, harus sudah hafal loh ya. Sekarang Bu Ina mau tanya, kok siswa berkarakter itu maksudnya apa ya? Apa ya maksudnya ya? Ayo, siapa yang bisa silakan buka mikrofon, sebut nama. Sesuai kesepakatan kita. Gracia. Oke, Gracia. Berbudi pekerti. Berbudi pekerti yang baik, berbudi pekerti yang baik. Apalagi yang lain? Buka mikrofon, sebut nama. Karina, berakhlak mulia. Maksudnya berakhlak mulia itu apa coba Nana? Apa berakhlak mulia? Tanggung jawab. Boleh, punya sikap tanggung jawab, punya sikap. Kalau religius apa? Menghormati guru. Religius? Ya, boleh bagian dari religius itu menghormati guru termasuk sikap. Tapi apa religius itu maksudnya, yuk? Apa coba? Takut akan Tuhan. Iya, pinter. Baik. Anak-anak dengan menyanyi lagu Mars PPK tidak cukup dihafal, tapi terus diapakan? Dilakukan. Seperti tadi kan banyak mandiri hidupnya. Jadi kalau tadi ada yang menyebutkan bangun sendiri, rapikan tempat tidurnya sendiri, rapikan tempat belajarnya sendiri, berarti sudah belajar punya karakter mandiri. Terus tanggung jawab, gotong royong di rumah itu ya bisa gotong royong dengan anggota keluarga kan? Oke. Baik, anak-anak, terima kasih. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Bu Ina ingat kembali. Kemarin kita belajar apa ya? Bentuk sudut. Oke, mengenal sudut. Terus apa lagi? Bentuk sudut. Terus apa lagi? Sisi-sisi. Sisi, mengenal sisi. Terus apa lagi? Titik sudut. Belum, kemarin. Apalagi? Kaki sudut. Ya, terus apalagi selain sudut? Terus kita belajar apa kemarin tuh? Yang ada istilah baru kemarin apa? James, anak ganteng, duduknya yang baik dong. Aku nanti ikut-ikutan loh, Bu Wina ikut-ikutan sambil tidur-tiduran. James masih sakit kah? Enggak. Nah, kalau enggak duduk yang baik, no. Yuk, itu temannya duduk semua tuh di tempat belajarnya. Ayo, James, semangat. Duduk yang baik. Semangat kelas 3. Hah? Lagi, semangat kelas 3A. Nah, masih semangat. Nanti selesai BDR berjemur ya. Supaya lebih semangat lagi. Baik, Bu Ina lanjut. Kemarin kita sudah belajar mengenal sudut. Terus apa lagi? Kita bilangan kemarin itu. Sudut, siku-siku. Ya, itu kan bagian dari belajar mengenal sudut. Lalu selain mengenal sudut kemarin apa ya yang dipelajari ya? Sudah dibaca belum modulnya di rumah? Mengenal cerita. Cerita tentang apa kemarin? Ada kosakata baru. Lili dan Lulu. Sebelum Lili dan Lulu. Gelang merah. Itu Si karet gelang merah. karet merah, si karet gelang merah. Terus apa yang terjadi dengan karet gelang yang ada teman-temannya si merah? Dibuat untuk apa? Dibuat untuk tali. Lompat tali atau karet? Apa? Tapintang. Coba diucapkan dengan jelas, Bunda kepingin tahu. Siapa ya yang bisa bantu? Arthur, ayo. Apa namanya lompat tali kemarin? Kosakata barunya disebut apa? Sapinrong. Apa? Sapinrong. Sapinrong. Sapinrong ya, loncat tali. Terus kita lagi apa? Bilangan itu. Ayo. Pola bilangan. Hah? Pola bilangan. Pola
Bilangan, pinter. Terus mengistilahkan pola bilangan kemarin menggunakan kata lompat apa menggunakan pola? Pola, baik, pinter. Nah, sebelum kita lanjut lagi, tadi ada yang mau circle time. Siapa tadi? Literasi circle time. Siapa tadi? Silakan buka mikrofon. Sepertinya ada yang tadi pegang-pegang boneka. Siapa? Yuk. Bella tadi. Siapa? Bella. Iya, dari Bella. Mana Bella? Silakan Bella. James sayang. Bella. Ayo duduk. Yang baik, anak ganteng. Jen. Tuh, James. Iya. James. Ayo duduk nak. Duduk dulu yang baik. Yuk Bella, silakan. Kita dengarkan Bella ya. Yuk, yang keras suaranya Bella. Hadiah ini dari mama saya waktu saya ulang tahun. Saya beri nama ini Pinky. Waktu dia hilang, aku temukan sampai ketemu. Dan saya ajak kemana-mana. Lalu saya membawa dia pergi kemana-mana. Cukup Bella? Sudah. Sudah, oke. Baik, anak-anak yang diceritakan Bella tadi apa ya? Boneka. Boneka. Bentuk bonekanya apa? Beruang. Siapa nama bonekanya? Pinky. Dapat dari mana Bella? Boneka itu. Namanya. Pada saat apa? Ulang tahun. Ulang tahun. Kemudian apa yang terjadi dengan boneka Bella kalau bonekanya tidak ada? Mencari Mencari sampai ketemu. sampai Ketika ketemu. kita punya barang kesayangan seperti yang Bella ceritakan, harus dirawat juga. Termasuk ketika terselit. Aduh, di mana ya kok lupa? Kok hilang? Bukan hilang sebetulnya, tapi mungkin kamu lupa menempatkan di mana. Nah, dicari. Setelah ketemu, perlu enggak dijaga kebersihannya? Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Pembelajaran hari ini dari rumah. Anak-anak, siapkan buku tugas rumah kalian. Bu Wina ingin tahu. Bu Wina ingin tahu. Tugasmu yang kemarin Bu Wina minta. Siap ditunjuk namanya. Yuk. Disiapkan tugas rumah kan kemarin ya kerjanya ya. Jesselyn, kalau boleh Bu Wina tahu. Benda nomor 1 yang kamu tuliskan apa? Benda apa? Yang halaman 30 kemarin, kan anak-anak diminta tuliskan benda di sekitar rumah kan, yang memiliki sudut. Sudahkah dikerjakan? Sudah. Nah, maka sekarang Bunda minta Jesselyn baca hasil kerjanya. Jesselyn. Nama benda apa? Kamu menemukan apa benda di rumah? Satu saja. Jesselyn dulu. Meja. Oke. Gambar sudutnya. Coba. Sudah? Coba bukunya arahkan ke Bu Wina. Coba bukunya arahkan ke Bu Wina. Jesselyn. Mana Jesselyn? Agak dekat. Agak dekat. Ya. Selesai itu. Sebutkan bendanya meja. Oke. Jenis sudutnya apa yang dimiliki oleh meja? Jesselyn. Bu, pakai buku tak? Jesselyn. Jenis sudutnya apa meja? Belum selesai mengerjakan. Belum selesai. Baik. Berikutnya Gloria. Jangan-jangan lupa enggak dikerjakan ya? Buku tulis. Oke. Digambar bentuk buku tulis. Coba lihat Gloria. Tunjukkan ke Bu Wina.
Dekat. Ya, oke. Jenis sudutnya apa, Gloria, yang dimiliki buku tulis? Sudut siku-siku. Oke, pinter. Berikutnya Krisna. Apa? Benda apa yang kamu temukan di rumah? Mana? Apa? Buku. Buku. Oke. Digambar bentuk buku. Lalu jenis sudutnya apa itu yang dimiliki buku? Sudut siku-siku. Siku-siku. Baik. Berikutnya James. Iya, Bu. Menemukan benda apa di rumah yang memiliki sudut? Menemukan bola. Loh, bola punya sudut kah? Tidak. Yang di buku tugas yang dimintanya adalah menemukan sudut pada benda yang ada di rumah. Arthur, coba. Kardus. Oke, kardus. Jenis sudut yang dimiliki kardus apa? Arthur. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Rainer, menemukan benda apa di rumah yang ada sudutnya? Lemari. Lemari. Jenis sudut yang dimiliki lemari apa? Siku-siku. Oke, baik. Anak-anak, di sekitar rumahmu ada banyak benda yang memiliki sudut. Ingat, sudut itu apa? Apa, yuk? Siapa yang mau jawab? Silakan buka mikrofon, sebut nama. Apa itu sudut? Gracia, Bu. Gracia, silakan. Bertemunya dengan kedua titik garis. Bertemunya dua ujung titik garis. Ada lagi yang mau jawab? Elena, Bu. Ya, silakan. Yuk. Pertemuan antara dua garis. Bertemunya dua ujung garis. Bertemunya dua sinar garis. Baik, sekarang silakan ambil ballpoint-nya. 2 buah ballpoint boleh, 2 buah pensil boleh. Coba letakkan di mejamu. Untuk yang meja belajarnya seperti Kristina bisa terlihat. Untuk yang tidak bisa terlihat mejanya, alatnya boleh diangkat di kameranya begitu ya, supaya Bu Ina bisa lihat. Baik, terima kasih. Ya, pinter ya. Sekarang coba Bu Ina mau kalian buat sudut lancip dari 2 buah alat tulismu itu. Yang mau dipegang boleh, yang diletakkan di meja boleh. Bu Ina bisa lihat. Gloria, Bu Ina juga bisa lihat. Karina, Bu Ina bisa lihat. Sudut lancip, coba. Moses, betul. Terima kasih. Berikutnya yang lain. Aime, oke. Gloria, oke. Gracia, oke. Kristina, sudut lancipnya mana? Coba. Oke, betul. Rainer. Oke. Rai. Oke, pinter. Arthur. Tangannya nak. Nah, supaya Bina lihat. Oke, pinter. Bella, pinter. Aiko, ya, pinter. Oke. Kalea, ya. Kelihatan. Josia sama Kasia mana? Bina belum lihat. Josia sama Kasia, Bu Ina belum lihat. Coba buat sudut lancip menggunakan 2 alat tulis yang kalian pegang. Boleh ballpoint, boleh spidol, boleh pensil. Oke, Alvaro, sudut lancip, nak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan diletakkan alatnya. Yang belum dipanggil Bu Ina sudah sempat lihat ya. Kita lanjutkan. Hari ini kita mau belajar apa? Ya. Sebentar. Ya, ini anak-anak ya. Kemarin tugasmu kan ini ya, mencari nama benda, lalu kamu gambar sudutnya. Jadi kalau tadi ada yang menemukan lemari, nama benda lemari, gambar sudutnya seperti lemari itu sudut apa? Siku-siku. Nah, maka di sini digambar sudut siku-siku. Lalu di jenis sudutnya ini kalian boleh menuliskan jenis sudut apa? Siku-siku, begitu ya. Kalau lancip, lancip. Kita lanjutkan. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang apa?
Yo, siapa yang sudah membaca lebih dulu di rumah? Hari ini kita mau dengar cerita apa? Coba. Orang Apa? Ada yang sudah sempat melihat sawah. Lupa. hari ini apa Gambarnya ceritanya? itu kayak Loh. jelangkung. Hmm? Gambarnya itu kayak jelangkung. Loh, kok jelangkung? Ini Oh. hari kedua kita mau melihat apa? Ya, mengingat kembali cerita Lili dan Lulu. Siapa itu Lili? Lebah. Ayo. Siapa Lili? Lebah. Lili lebah. Siapa Lulu? Ulat. Lili lebah. Ulat. Ulat. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Ya, ini ya. Ada gambar A, B, C, D. Bu Wina minta tolong Krisna membaca gambar 1. Krisna? Yuk, dibaca nak gambar nomor 1. Mana Krisna? Halo, Kris? Kesulitankah? Lemut. Oke, kalau begitu minta tolong Elvan. Baca gambar nomor 1. Bisa? Hari ini Lili lebah berkunjung ke rumah sahabatnya Lulu Ulat. Lanjut. Jennifer, nomor 2. Baiklah Lili, aku sekarang berhenti makan. 3. Reva. Mereka berdua berpindah ke dahan yang lain. Oke, berikutnya Victor. Ya. Victor, bisa? Oke, baca yuk. Hei, di mana Lulu? Pikir Lili. Ternyata Lulu sudah berpindah ke pohon yang lain. Baik, anak-anak, dari bacaan 1, 2, 3, dan 4 yang dibaca temanmu. Urutan bacaan yang pertama, yang mana? Nomor berapa? 1. Nomor? 1. Nomor? 1. Betul. Hari ini Lili lebah berkunjung ke rumah sahabatnya Lulu Ulat. Lanjutnya, yang kedua. Nomor 3. Nomor 3. Mereka berdua berpindah ke dahan yang lain. Lanjut, yang urutan ketiga. Nomor 2. Nomor 2. Hah? Nomor 2. Gambar 2. Yang mana? 2 atau 4 dulu? Nomor 2. Urutan ketiga. Nomor 4. Nah, dibaca yang cermat ya. Urutan yang ketiga adalah nomor 4. Hai, di mana Lulu? Pikir Lili. Ternyata Lulu sudah berpindah ke pohon yang lain. Lalu yang gambar keempat adalah urutan ke B. kok B? Ya, B, gambar B atau 2. Lili, aku sekarang berhenti makan. Nah, anak-anak, ini kalian belajar mengurutkan gambar sesuai dengan cerita. Maka harus apa dulu yang dilakukan? Membaca dengan cermat. Lalu mengamati gambarnya. Setelah itu baru kalian bisa menyusun cerita dengan baik dan benar. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan pola bilangan. Kita lihat di sini ada ayah, lalu ada anak. Nah, ayah menyebutkan bilangan 95. Anak kita beri nama saja siapa ya? Penny. Benny. Oke, Benny. Ayah Benny punya bilangan 95. Benny kemudian menyebutkan bilangan 105. Apa ya yang terjadi antara bilangan 95 dan 105? Ditambah. Ditambah. Ada yang mau menjawab lain?
Ditambah 5. Oh, ditambah 5. Ada yang menjawab baik. Oke. Ditambah 10. Ditambah 10. Nah, kalian menebak Salah. menebak Tambah 5. hubungan dari bilangan 95 ke 105 adalah ditambah 10. Maka ini disebut dengan apa? Bilangan. Pola bilangan. Pola bilangan berapakah ini? 10. 10. Pinter. Nah, sekarang ada contoh berikutnya. 274. Pola bilangan 10 berikutnya. Berapa ini? 284. Pinter. Nah, anak-anak, ketika anak-anak sudah memahami, sudah hafal pola bilangan, maka tanpa menghitung pun seperti tadi akan segera ditemukan jawabannya. Kamu memperkirakan dengan menggunakan pola bilangan. Baik, sekarang kita lihat benda-benda berikut, kita melanjutkan yang kemarin ya. Ini gambar apa anak yang nomor 1 ini? Layang-layang. Ini yang kuning ini? Rambu lalu lintas. Kira-kira anak tahu ini apa artinya rambu lalu lintas ini? Apa? Hati-hati. Hati-hati. Maksudnya apa ya? Kok hati-hati ya? Ada rambu kok hati-hati ya? Maksudnya apa ya? Biar nggak jatuh. Tidak. Gambarnya hitam. Gambarnya hitam. Bu, gambarnya hitam, Bu. Oh, sebentar. Ya, Udah, Bu. Udah kelihatan. sudah kelihatan sekarang. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, baik. Ini gambar layang-layang. Lucu ya layang-layangnya. Lalu ini gambar rambu lalu lintas, ada tanda seru. Artinya apa ya kira-kira ya? Hati-hati. Hati-hati, berarti rambu ini berisi tentang apa? Perintah, petunjuk, atau peringatan? Peringatan. Oke. Selanjutnya gambar apakah ini? Bendera Indonesia. Bendera Indonesia, bendera merah putih. Lalu gambar yang keempat? Kertas. Kertas. Baik, anak-anak sekarang coba perhatikan. Dari keempat gambar ini, layang-layang, rambu lalu lintas, bendera merah putih, dan kertas, kira-kira yang sama apanya ya? Memiliki kesamaan apa coba? Sisi. Benar, sisi itu yang membuat aksi ini ya, ini namanya sisi. Terus apa lagi? Tut. Memiliki kesamaan sudut. Yang mana yang sudutnya sama? Semuanya. Yuk coba perhatikan baik-baik yang mana yang sudut. Yuk. Layang-layang dan rambu. Layang-layang dan rambu. Betulkah? Betulkah? Bendera. Bendera Dan kertas. Bendera dan kertas memiliki sudut yang sama. Jenis sudut apa yang dimiliki? Jenis sudut apa yang dimiliki? Silakan buka mikrofon, sebut nama. Celana, Bu. Ya, silakan. Siku-siku. Oke, bendera dan kertas sama-sama memiliki jenis sudut siku-siku. Apalagi? Coba. Iya, sisi. Yang mana? Jangan langsung sisi-sisi. Apanya yang sisi-sisi disebutkan jelas. Apa dengan apa? Karena pertanyaannya memiliki kesamaan mana? Tadi temannya sudah memberi contoh bendera dengan kertas. Lalu apa lagi? Yang mana yang memiliki kesamaan? Silakan mikrofonnya. Layangan dan rambu lalu lintas. Layang-layang dan rambu lalu lintas. Betulkah?
Halo, ada apa? Betulkah? Minta tolong. Apa? Ini aku. Ini siapa yang telepon ini? Fani. Mikrofonnya minta tolong dimatikan, Nak. Kok sambil telepon? Mama, aku sekarang. Loh. Fan, minta tolong. Fani ini belajar sambil telepon ya. Kalau memang penting, mikrofonnya dimatikan supaya tidak mengganggu temannya yang lain. Suaranya masuk double dengan Bu Wina ya. Kasihan temannya nggak bisa dengar. Baik, anak-anak kita lanjutkan. Ayo coba amati baik-baik. Apakah benar bahwa bentuk sudut yang dimiliki layang-layang itu memiliki kesamaan dengan bentuk sudut yang dimiliki tanda rambu lalu lintas berwarna kuning ini? Betul. Betul. Siapa yang menjawab betul? Ya, Bu. Adakah jawaban yang lain? Karina, Bu. Adakah jawaban yang lain? Gracia, Bu. Gracia, silakan jawab. Sudut tumpul dan sudut lancip. Sudut tumpul dan sudut Lancip. itu dimiliki oleh gambar apa? Layang-layang dan rambu lalu lintas. Oke, adakah jawaban yang lain sebelum Bu Wina betulkan? Adakah jawaban yang lain? Coba sekali lagi diamati. Apakah benar sudut yang ada pada gambar layang-layang sama dengan sudut yang ada pada gambar rambu lalu lintas? Coba diamati baik-baik. Tidak, Bu. Siapa yang menjawab barusan tidak? Saya, Bu. Tidak, Sebutkan nama, Nak. Sebutkan nama, Nak. Saya, Bu. Ya, sebutkan nama. Sekali lagi, kesepakatan kita kalau mau jawab mikrofon dibuka lalu sebut nama. Mengapa? Ketika Bu Wina share screen itu tidak semua gambarmu nampak di layar. Oke, yuk silakan siapa tadi itu? Ray, Bu. Ray, betul? Iya, Bu. Ya, silakan jawab Ray. Bagaimana? Yang sudut yang layang-layang sama lampu lalu lintas. Sama? Tidak. Tidak. Layang-layang memiliki sudut apa, Ray? Lancip. Bawahnya tumpul. Oke, sementara rambu lalu lintas, sudutnya apa, Ray? Sudut lancip. Rambu lalu lintas sudutnya? Lancip. Oke, anak-anak, Bu Wina luruskan sekarang ya, perhatikan baik-baik. Lihat gambar pada slide. Semua sudah bisa lihat? Sudah. Oke, coba perhatikan. Dari ujung sisi sebelah kiri layang-layang ini, ditarik ke arah bawah, kemudian ke atas samping kanan, ke sini, ya, Bu Wina ulang. Dari sisi kiri ke bawah, ditarik ke sisi kanan atas, maka di ujung pertemuan dua garis ini terbentuk sudut apa ini? Lancip. Oke, pinter, betul. Sekarang perhatikan pada rambu lalu lintas berwarna kuning ini. Coba ya, dari ujung atas sebelah kiri, Bu Wina tarik ke bawah, lalu ke ujung kanan sebelah kanan bawah. Dari yang Bu Wina tarik ini membentuk sudut apa coba? Tumpul. Betulkah? Betulkah? Baik. Sekarang silahkan ambil bukumu. Buku apa saja yang ada di meja kalian? Buku tugas sekolah, buku tugas rumah, silahkan diambil. Ya. Baik, sudah pegang buku semua? Sudah, Bu. Sekarang coba perhatikan kertas ini sama dengan bukumu ya. Bu Wina pegang kertas, kamu pegang buku. Coba anak-anak lihat ujung dari kertas yang Bu Wina pegang ini. Bisa lihat ya? Bisa lihat tangannya Bu Wina ya?
Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Ini ya. Nah, ini ya. Ini ya. Ini membentuk sudut apa, anak-anak? Lancip. Oke. Ini sebentar, perhatikan baik-baik. Dari kertasnya Bu Wina ini membentuk sudut apa? Nah, kan tadi bilangnya lancip. Siku-siku atau lancip? Siku-siku atau lancip? Siku-siku. Sekarang bukumu kamu pegang. Posisi memegangnya sama seperti yang Bu Wina pegang pada kertas. Oke, baik. Nah, coba kamu amati, bukumu itu memiliki sudut apa? Siku-siku. Sekarang coba kamu pegang. Oke, sekarang coba kamu pegang bukumu seperti kertasnya Bu Wina begini. Kalista betul, Gracia betul cara pegang bukunya. Ayo yang belum betul ikuti. Sudah? Via betul, Kristina betul. Nah, sekarang amatilah. Amatilah sama seperti yang Bu Wina pegang ini. Sudut yang dimiliki bukumu, sudut yang dimiliki, kok masih ada suara yang lain masuk ya, maaf ya. Sudah diberitahu jangan ini kok, kalau nggak jawab dimatikan supaya suaranya nggak double anak-anak, itu kan kesepakatannya kita ya. Ayo, kita ikuti kesepakatan yang kemarin sudah kita buat. Kalau tidak sedang menjawab, jangan dinyalakan supaya tidak ganggu temannya. Ya, Bu Wina ulang. Semua pegang buku kotaknya seperti ini, ya. Lalu amati di bagian ujung bukumu ini membentuk apa? Sudut apa? Lancip. Ini? Siapa yang mau jawab? Silakan buka mikrofonnya. Coba sekarang dibuat tegak lagi bukunya. Sudut siku-siku. Sebentar, kalau Bu Wina ngomong apa diikuti dulu ya, supaya nggak tumpuk-tumpuk, kamu nggak bingung. Perintahnya Bu Wina apa, jawabnya apa, coba. Sekarang tempatkan bukumu seperti ini. Baik. Terbentuk sudut apa ini? Siku-siku. Sekarang pegang bukumu seperti Bu Wina pegang. Terbentuk sudut apa ini? Lancip. Lancip. Ada jawaban lain? Lancip. Kalista, Bu. Oke, silakan matikan mikrofonnya. Sekarang perhatikan Bu Wina. Apakah ketika bukumu dipegang sejajar seperti ini, seperti yang Bu Wina pegang ini namanya dipegang sejajar ya. Dengan ketika dipegang miring, bukumu berubah, kamu sobek. Kamu sobekkah? Tidak. Nah, kalau begitu apakah dari posisi yang tadi seperti ini lalu sudutnya bisa berubah tiba-tiba? Tidak. Nah, kalau begitu bentuk kertas yang sejajar ini ketika Bu Wina pindah posisinya, apakah bentuk sudutnya berubah? Tidak. Nah, kalau begitu bukumu itu memiliki sudut apa? Siku-siku. Nah, kenapa tadi dijawab lancip? Kenapa tadi dijawab lancip? Sekarang coba perhatikan. Silakan diletakkan bukunya. Terima kasih. Sekarang coba perhatikan. Bu Wina share screen gambar sudut. Kita ulang kembali ya. Kita ulang kembali. Coba perhatikan baik-baik. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan. Maka kemarin ketika Bu Wina meminta kalian mengambil dua buah alat tulis pensil atau ballpoint, kemudian disejajarkan seperti pada gambar ini,
tidak terjadi sudut karena tidak ada garis lurus yang berpotongan. Selanjutnya, ketika ballpointmu dibuat saling silang, seperti pada gambar garis biru dan merah ini, maka terjadilah sudut di setiap pertemuan dua garis ini. Paham sampai di sini anak-anak? Baik, inilah yang disebut dengan sudut. Sekarang kita perhatikan gambar berikutnya. Ini. Bukumu, buku tulismu tadi bentuknya seperti gambar ke-1, kedua, atau yang ketiga. Kedua. Yang kedua. Sudah sepakat bahwa itu gambar yang kedua bentuk sudut bukumu? Sepakat. Baik. Apakah ketika bukumu dipegang lurus, bentuk sudutnya seperti gambar 2, maka ketika dipegang miring, bentuknya jadi seperti gambar 1? Berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Nah, maka buku yang kamu miliki itu adalah sudutnya sudut apa? Siku-siku. Sama dengan rambu lalu lintas yang berwarna kuning tadi. Pada dasarnya bentuk rambu lalu lintas tadi sama seperti buku tidak? Taruh di atas meja sini, apa foto? Sama seperti buku tidak? Sama. Nah, maka sekarang coba bukumu tuh kamu miringkan ke kanan. Miringkan ke kanan. Yuk, letakkan di meja, bukumu miringkan ke kanan coba. Apakah berubah sudutnya? Ya. Kalau posisi atau tempat sudutnya memang berubah geser, tapi apakah bentuk sudutnya berubah? Nah, maka kalau begitu, apakah benar bahwa layang-layang roti memiliki kesamaan sudut dengan rambu lalu lintas kuning? Sama enggak? Benar. Siapa yang jawab benar itu tadi? Karim. Sekali lagi ya. Coba ya, anak-anak perhatikan dulu. Tidak usah buru-buru menjawab. Apakah benar bahwa bentuk sudut dari layang-layang ini sama dengan bentuk sudut dari rambu lalu lintas? Tidak. Siapa Tidak. yang menjawab? Siapa yang menjawab? Tidak. Ya, siapa yang menjawab tidak? Enrico. Oke, Karina, Enrico, Reva, baik. Yang menjawab tidak, apa bedanya sekarang? Yang layang-layang bagaimana? Yang layang-layang lancip. Oke, pintar. Terus, yang rambu lalu lintas ini? Siku-siku. Nah, ketemu sekarang. Tepuk tangan buat anak-anak. Balik Silakan tepuk tangan. Sudahkah bisa dipahami sampai di sini? Sudah, Bu. Oke. Jadi anak-anak hati-hati ya. Ini rambu ini menjadi kelihatan lancip seperti sudut lancip karena apa? Posisinya sama seperti bukumu tadi kan? Bukumu tadi waktu lurus kelihatan siku-siku, ya kan? Nah, ketika bukumu Bu Wina minta letakkan miring, apa yang terjadi? Sebetulnya buku itu tetap memiliki sudut siku-siku hanya karena kamu melihatnya, oh ini lancip, padahal
sudah ada ketentuan. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya berapa kemarin? 90 Derajat. Digunakan mengukur pakai busur derajat. Kalau tidak punya busur derajat bisa menggunakan lipatan apa kemarin? Kertas. Pinter. Sekarang kita lanjut. Apakah bendera merah putih dan kertas, gambar kertas ini memiliki jenis sudut yang sama? Ini kertasnya ada dua ya, yang dilihat yang depan aja biar tidak bingung. Nih, apakah sudut yang dimiliki kertas dengan bendera ini sama? Sama. Kalau sama, memiliki jenis sudut apa? Siku-siku. Pinter. Kita lanjut ya. Jadi, bangun-bangun tadi memiliki kesamaan sisi dan memiliki kesamaan sudut. Tetapi harus dijelaskan bahwa yang memiliki adalah yang punya bentuk sama. Ya, persegi. Apakah layang-layang itu bentuknya persegi, anak-anak? Persegi bukan. Kamu sudah pernah lihat layang-layang yang sesungguhnya apa belum? Sudah, Bu. Nah, apakah bentuknya layang-layang itu persegi? Bukan. Apa bentuknya? Siku-siku. Lah. Wong Bu Wina tanya bentuk. Belah? Belah? Siapa tadi yang jawab? Ya, James. Nah, maka tidak sama. Tapi ketika bangun itu sama-sama segi 4, pasti dia memiliki sisi dan sudut yang sama. Ya kan? Lemari dengan meja, samakah jenis sudutnya? Sama. Sudut apa? Siku-siku. Siku-siku. Baik. Apakah persegi panjang itu semua sisinya sama panjang? Tidak. Kalau persegi, apakah panjang sisi persegi sama panjang? Sama. Oke, baik. Nah, sampai di sini dulu. Siapa yang mau bertanya atau belum jelas mengenal siku-siku? Bu Ina sudah kirim PPT loh ya. Jadi di rumah harus dibaca ulang supaya tidak keliru ya. Bu, ada pembelajaran agama ya? Ada. Kuningnya mana, Bu? Belum, masih di kelas lain. Sebentar. Sampai di sini, adakah yang masih mau bertanya? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Ada? Sudah? Tidak. Bentar, ini Buning masih tanya link, padahal sudah Bu Wina kirim ini. Tiap hari kan linknya nggak berubah. Bu, Baik. Gracia tanya. Ya, Gracia. Kalau yang itu sudutnya satunya tungkus, satunya lancip. Sebentar. Apa, Gracia? Kalau layang-layang itu sudutnya tungkus, satunya lancip. Ya, coba kita lihat. Pertanyaannya Gracia, layang-layang sudutnya apa tadi? Tungkus dan lancip. Coba anak perhatikan. Yang disebut dengan sudut siku-siku itu yang sudutnya tegak lurus. Kemarin kan sudah ya. Nah, kalau sudut itu kurang dari 90, tidak tegak lurus, arahnya ke dalam, maka sudut itu sudut lancip.
Nah, sementara sudut yang besarnya ke arah keluar melebihi sudut siku-siku, ke arah luar melebihi sudut tegak lurus pada siku-siku, maka dia sudut tumpul. Nah, pertanyaannya, Gracia melihat layang-layang ini, yang mana yang sudut lancip coba? Di manakah letak sudut lancip? Di layang-layang. Bagian paling yang bawah. bagian mana? Yang mana? Bagian paling bawah. Bagian bawah itu yang ini ya? Ini ya? Betul? Ya. Oke, ini sudut lancip. Lalu yang atas ini sudut apa ya? Sama. Sama, lancip juga. Nah, sekarang coba perhatikan. Hati-hati, lihat baik-baik. Dari garis sebelah kiri ini, Bu Wina tarik ke atas, terbentuk sudut apa ini? Siku-siku. Tumpul. Tumpul. Mengapa kok tumpul? Oh iya, tumpul. Kan? Lebih dari Lebih dari 90 derajat. Nah, tugas kalian untuk besok siapkan kertas lipat untuk memperjelas jenis sudut ini. Karena rupanya masih ada beberapa yang belum bisa membedakan mana siku-siku, mana tumpul. Ya, besok siapkan kertas lipat berwarna-warni yang kalian punya di rumah. Bu, aku enggak punya, kan enggak boleh keluar-keluar. Cari kertas, 2 buah kertas yang berbeda warna kalau tidak punya kertas lipat. Oke? Oke? Saya tidak punya kertasnya, Bu. Nah, kan masih jawab toh, enggak punya kertasnya. Kalau enggak punya kertasnya tadi Bunya bilang apa ya? Dua kertas. Dan Jennifer, coba ulang. Bu Wina ngomong apa tadi? Kalau nggak punya kertas lipat, bagaimana Jennifer? Bantu Bu Wina yuk. kertas lain tapi warnanya yang berbeda. Nah, jenis kertasnya beda. Misalnya kamu punya kertas koran, satunya kertas putih, boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Ayo, nggak boleh ragu-ragu. Boleh apa tidak? Boleh. Tadi Bunda sudah sampaikan loh. Ayo anak-anak kelas 3A yang luar biasa. Kalau bu gurunya ngomong, diperhatikan dulu. Nah, baru disampaikan kok malah tanya kalau enggak punya kertas. Padahal Bunda sudah ngomong loh ya. Yang tidak punya kertas lipat, kan tadi sudah Bunda sampaikan, Bu, kan enggak boleh keluar-keluar. Aku enggak bisa beli kertas lipat. Lalu pakai kertas apa? Carilah 2 macam kertas yang berbeda. Apa warnanya atau jenisnya boleh. Bu, aku punyanya koran, yang satu kertas sokong coklat. Boleh. Ya toh? Nah, kapan disiapkan? Besok. Oke, baik. Anak-anak kita sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Kita ikuti Bu Ning. Nanti selesai dengan Bu Ning, kembali dengan Bu Wina. Lalu beberapa tugas nanti Bu Wina akan sampaikan seperti biasa di WA Group ya. Kalau misalnya jamnya sudah berakhir. Baik. Siap, Bu. Terima kasih semua. Jaga sikapnya. Kita ikuti pelajaran PAK bersama Bu Ning. Ya, siapkan, silakan disiapkan dulu. Nanti langsung ditutup doa sama Bu Ning. Silakan disiapkan dulu. Sudah, Bu. Pagi kuning. Sudah masuk? Belum. Belum. Belum, Bu. Belum? Belum. Oh, itu pun yang baru selesai di kelas sebelah. Kapan? Siapkan dulu buku agamanya, oke? Sudah, Bu. Yang mau ke kamar mandi, mumpung Bu Ning belum masuk, silakan. Ke kamar mandi dulu, Bu, cepat. boleh minum, Bu. Ya, oke. Kita kan buat kesepakatan 8:30 minum ya. Silakan. Minum.
Ayo, sudah diberitahu, enggak usah tanya. Yuk, dipercepat tapi ya, langsung kembali lagi. Atau kalau perlu tuh tempat minumnya siapkan di mejamu situ, jadi nggak usah jalan-jalan. Oke, sambil kita tunggu. Kita tunggu sambil kuning nih masuk nih. Hari ini betulkah Helen yang tidak masuk? Iya, Bu. Ya, Helen saja ya. Ya, Bu. Helen udah ada kok, Bu. Oh, ada? Ada, Bu. Berarti masuk semua hari ini? Masuk semua, Iya, Bu. 33 orang. anak. Oke. Bu, izin ke kamar mandi. Oke. Oke. Terima kasih, Bu Wina. Oke. Bentar, mana ini kuningnya? Yuk, segera disiapkan. Kamera nyala. Kalau sudah. Elvan nggak nyala, terus. Gangguan kah? Selamat pagi, Bu Ning. Selamat pagi, Bu Ning. Selamat pagi, Bu Ning. Pagi Buni. Selamat pagi Bu Wina, selamat Bu pagi Ning. anak-anak 3A, berkah dalam. Terima kasih Bu Wina atas waktunya. Ya. Selamat pagi, Bu Ning. Iya, selamat pagi semuanya, berkah dalam. Nah, anak-anak, tolong dengar Bu Ning, kita fokus ke pembelajaran agama ya. Anak-anak, hari ini sesungguhnya kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi ada permintaan dari mama dan papamu untuk membahas tentang soal yang Bu Ning bagikan minggu lalu yang kalian kerjakan sudah kirim ke Bu Ning. Kenyataannya tidak semuanya 100. Maka supaya kalian mantap, nanti kalau keluar lagi di PTS enggak bingung-bingung, orang tua kalian minta untuk dibahas. Jadi kita akan membahas latihan soal dulu, setelah itu kita masuk ke pembelajaran baru. Namun sebelumnya, Bu Ning mau kirimkan dulu PPT hari ini. Ya, Bu Ning share dulu ya. Ya, seperti yang Bu Ning sampaikan, tema 2, Yesus Kristus masuk ke perjanjian baru, yaitu diawali dengan Yohanes Pembaptis. Maka
Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, Kuning minta tolong adalah Aimi. Absen nomor 2 untuk memimpin doa. Aimi, ada Aimi? Ada, Bu. Ada. Oke. Terima kasih. Aimi mimpin doa, baca dengan mantap. Yang lainnya ambil sikap berdoa, ikuti dengan baik. Ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Ya, yang silakan. Maha Baik, ajarilah kami untuk mengenal Yohanes Pembaptis dan mengikuti teladannya sebagai pewarta kebenaran demi pertobatan orang-orang berdosa. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Julia, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Aime telah mimpin doa dengan bagus. Ya, Bu. Maka mari kita awali dengan tanya jawab latihan soal. Yang kuning panggil nama itu yang menjawab, yang lainnya sabar menunggu giliran. Kuning tidak tayangkan tapi kuning bacakan saja sambil ingat-ingat kalian sudah punya soalnya yang kuning kirim itu ya, hanya untuk refresh kembali. Nanti 1 sampai nomor 8 itu pilihan jawabannya kuning ingatkan. Tuhan, Israel, Rahel, iri hati, tidak dendam, Lea, Paskah Yahudi, budak, dan difitnah. Oke, kita mulai dari yang nomor 1, Reva. Minta tolong Reva. Ya. Reva cantik yang menjawab nak ya. Reva, tolong mic-nya dihidupkan. Oke, kamu yang menjawab. Yusuf mempunyai ibu bernama siapa nak? Rahel. Halo Reva. Rahel. Rahel, pinter 100 untuk Reva, pinter. Berikutnya yang nomor 2, Kalista. Sikap titik-titik itulah yang membuat saudara Yusuf menjadi jahat. Iri hati. Sikap apa? Iri hati, pinter 100. Berikutnya Jennifer. Yusuf dipenjara karena titik-titik oleh istri Potifar. Apa Nana? Halo Jennifer. Pilihannya iri hati, tidak dendam, atau difitnah. Pilihannya iri hati, tidak dendam, atau difitnah. Difitnah. Pinter 100. Yusuf dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Ya, kuning tanya. Florentino. Halo Flo, Florentino. Difitnah itu apa nak? Pernah mendengar kata difitnah? Benar. Apa itu difitnah? Nah, ada yang tidak mengerti. Difitnah itu artinya dituduh tanpa bukti. Nah, biasanya orang yang suka menuduh atau menfitnah itu adalah bisa karena iri hati, atau benci, atau dendam,
sehingga ia tega menfitnah orang lain yang dibencinya itu. Iri hati dan benci itu adalah sumber akar segala perbuatan jahat atau dosa. Nah ya, jadi difitnah itu artinya dituduh tanpa bukti. Yusuf orang baik tapi malah difitnah. Itulah penderitaan Yusuf. Berikutnya, Kuning mau panggil siapa ini berikutnya? Sebentar, Kuning mau melihat nama ini. Ya, Fania. Halo Fania cantik. Berikutnya. Ya, Bu. Sikap Yusuf yang dapat kita contoh bila disakiti saudara. Tidak Jawabannya apa, dendam. Nak? Tidak dendam, Tidak dendam. pinter 100. Ya, pinter hebat. Jesselyn. Giliran kamu sekarang. Peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir diperingati sebagai hari raya apa? Paskah. Pintar, disebut hari raya Paskah, lengkapnya Paskah Yahudi. Untuk membedakan dengan Paskah kita sekarang ini. Orang Kristen dan Katolik punya hari raya Paskah. Karina cantik yang menjawab, Nak. Karina tadi tunjuk jari. Oke, Karina yang menjawab. Paskah bagi kita zaman sekarang untuk orang Katolik dan Kristen memperingati apa, Karina? Halo? Mic-nya dibuka, Nak. Karina, ya. Ya. Memperingati hari Paskah memperingati apa, Nak? Paskah. Pembebasan. Pembebasan. Pembebasan siapa? Ya, siapa mau menolong? Mau menolong Karina? Mesir, pembebasan dari bangsa Mesir. Itu Paskah Yahudi, Nak. Pertanyaan Buning. Halo. Tolong dengar dulu. Jawaban dari Karina tadi adalah Paskah Yahudi. Pertanyaan Buning, Paskah kita zaman sekarang untuk khusus orang Katolik dan Kristen itu memperingati apa? Kebangkitan Memperingati kebangkitan Tuhan Yesus ya Karina ya. Memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kuning kepingin mendengar suaranya Jim Reinhardt. Musa, halo Jim. Oke, pinter. Jim, pertanyaannya, Musa adalah pahlawan bagi bangsa mana, Nak? Tolong mic dibuka, Jim. Israel. Ya, pinter. Musa adalah pahlawan bagi bangsa Israel, bukan Israel. Ada beberapa di antara kamu yang salah nulis Israel, tidak pakai T. Berikutnya, giliran siapa ini yang belum mendapat giliran ini? Ya, berikutnya Aiko. Halo Aiko. Aiko. Nah, giliran kamu. Musa berhasil membelah laut Tiberau karena kuasa dari siapa, Nak? Tuhan. Pintar, kuasa dari Tuhan. Maka yang punya kuasa, yang hebat, dapat membelah laut itu adalah Tuhan.
dengan meminjam tubuhnya, tangannya, tongkatnya Musa untuk membelah laut itu. Jadi yang maha kuasa, yang punya kuasa adalah Tuhan sendiri. Pinter. Berikutnya Arthur. Halo Arthur. Setelah ini Victor. Arthur dulu mic-nya. Oke. Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir untuk dijadikan apa, Arthur? Budak. Pintar, 100 dijadikan budak. Victor, giliran Victor, ganteng nak, Victor. Kisah Musa berhasil membelah laut Tiberau terdapat dalam kitab apa, nak? Victor, kitab apa, nak? Kitab Keluaran. Pinter, kitab Keluaran. Evander yang menjawab, Evander Tristan. Kitab Keluaran, bukan kitab Kejadian. Kitab Keluaran, bukan kitab Kelurahan. 3A ada yang menulis kitab Kelurahan. Salah, nak ya. Bukan kitab Kelurahan, tetapi kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu termasuk dalam kitab suci Perjanjian Lama atau Baru? Halo Evander. Pinter, masuk dalam kitab suci Perjanjian Lama. Gloria, halo Gloria cantik, giliran kamu. Musa diutus Tuhan membawa bangsa Israel menuju ke tanah terjanji. Yang dimaksud tanah terjanji yaitu negeri mana, nak? Pinter, tanah Kanaan, hanya 2. Tapi ketika Buning meriksa, ada yang menulis Kanakan. Kanakan, pakai K lagi itu salah. Yang betul Kanaan. Ada yang menjawab Kana. menjawab. Tunggu, giliran sebentar. Buning meluruskan dulu jawaban yang benar. Ada yang menjawab Kana. Kana itu nama sebuah kota di mana Tuhan Yesus membuat mujizat air, mengubah air menjadi anggur. Itu di kota Kana. Jadi Kana tidak sama dengan Kanaan. Kanaan tidak sama dengan Kana. Buning meluruskan hari ini. Oke, berikutnya Mahesa. Halo Mahesa. Mahesa. Iya, dengar suara Buning Mahesa. Ya. Ya, oke. Giliran kamu. Senjata Musa yang ajaib berupa apa, nak? Tongkat. Tongkat, pinter. Berikutnya adalah Josi. Oh, Alvaro belum, nak. Gantian Alvaro dulu. Alvaro dulu. Sikap Musa yang dapat kita contoh, yaitu percaya dan taat hanya kepada Tuhan. Pintar. Ya, Tuhan, pintar 100. Moses belum menjawab. Berikutnya. Ya, benar. Kuning mau. Iya, sebentar. Gantian. Sekarang Michael Adiatama. Michael. Yusuf berhasil mengartikan mimpi raja siapa, nak? Michael.
Firaun. Iya, pintar. Sekarang boneka tolong adalah ini. Kalea. Halo Kalea. Tolong jawab kuning. Raja Firaun mimpi apa, Nak? Lembu gemuk, 3 lembu kurus. Iya, mimpi tentang 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus. Stephen yang menjawab. Stephen. 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus itu. Benar kok mendengar suara lain ini. Muncul dari dalam sungai. Sungai apa, Stephen? Pinter. Sungai Nil. Sungai Nil. Nah. Jadi sekali lagi, lembu-lembu itu muncul dari dalam sungai Nil. Waduh, suara siapa itu kok masuk ini? Reva. Ya, berikutnya Krishna. Halo Krishna. Ya, Bu. Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir yang mengurusi titik-titik rakyat. Pangan. Pinter, mengurusi pangan atau makanan rakyat. Mimpi Raja Mesir yaitu Raja Firaun terbukti. Apa yang dikatakan oleh Yusuf itu benar. 7 ekor lembu gemuk. Stephen, tolong jawab kuning. 7 ekor lembu gemuk melambangkan 7 tahun lamanya bangsa Mesir akan mengalami apa? Hujan. Hujan. Boleh. Mengalami kelimpahan, panen melimpah. Bisa juga disebut mengalami berkat Tuhan. Diberkati Tuhan. 7 tahun diberi hujan sehingga tanaman tumbuh subur dan menghasilkan buah melimpah. Sedangkan 7 ekor lembu kurus, Michael Adiatama, melambangkan apa, Nak? Akan mengalami Mengalami apa, Nak? Mengalami kelaparan, musim 7 tahun. kelaparan. 7 ekor lembu kurus melambangkan 7 tahun lamanya bangsa Mesir tidak diberi hujan, tidak pernah ada hujan turun. Kita di Probolinggo 1 tahun tidak ada hujan, sudah kebingungan. Udaranya semakin panas. Memang beberapa hari yang lalu Probolinggo sudah hujan, tetapi tidak deras. Sekarang kembali lagi musim angin, ya, tidak apa-apa. Nah, Mesir, bangsa Mesir 7 tahun tidak diberi hujan, sehingga tanah banyak yang kering, tumbuhan layu dan mati. Akhirnya, kalau tidak diatasi, mereka akan mengalami kelaparan dan bisa sakit, akhirnya meninggal dunia. Maka Raja Mesir menunjuk Yusuf dipilih sebagai penguasa atau kepala bagian yang mengurusi pangan rakyat. Terakhir, soal terakhir.
Kuning ingin yang menjawab adalah Via, absen nomor 9. Christina Octavia. Sikap Yusuf yang dapat kita contoh untuk meraih cita-cita yaitu tabah dan sabar saat mengalami ujian, pinter, ujian, kesulitan, cobaan, kesulitan tadi sudah atau masalah dilaluinya dengan tabah dan sabar. Sama seperti kalian semua pasti punya cita-cita. Nah, salah satu cara meraih cita-cita adalah dengan bersekolah, belajar yang sungguh-sungguh. Apakah saat pembelajaran tidak pernah mengalami kesulitan? Pasti ada pernah mengalami kesulitan. Tapi bila kalian mengalami kesulitan, diminta seperti Yusuf. Tetap sabar, tetap tabah, sabar, dan terus berusaha. Kalau tidak bisa atau mengalami kesulitan, harus berani bertanya. Bertanya dan banyak latihan. Oke anak-anak, Kuning ingatkan bahwa kelas 3 selama bulan Kitab Suci Nasional September adalah BKSN, ada lomba nak ya. Tolong 3A semua mengikuti lomba dengan baik, itu nanti akan masuk nilai penerapan agama. Jadi tolong 3A semua mengikuti dengan baik dan dikumpul tepat waktu. Semoga kalian berhasil. Oke. Acara sudah selesai membahas soal. Apakah ada yang bertanya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, mari kita masuk meskipun sebentar. Hari ini Buning tidak memberi tugas apa-apa. Buning tidak memberi tugas karena yang jelas materi belum selesai. Kita akan lanjut minggu depan. Yang penting Buning sudah memenuhi keinginan harapan mama papamu juga kamu yang nilainya belum 100 ya. Tapi Buning melihat ada yang tidak kumpul. Kalau tidak kumpul ya tidak dapat nilai. Buning sudah melihat mulai tadi malam ada loh yang tidak kumpul. Nah, oke. Kita masuk ke Yohanes Pembaptis. Buning minta mundur 5 menit ya, mundur 5 menit. Ada 2 Yohanes di dalam kitab suci. Anak-anak tidak boleh bingung. 1 Yohanes Rasul yang masuk dalam kelompok 12 murid itu, murid Yesus, dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak masuk dalam kelompok 12 rasul atau murid Yesus. Yohanes Pembaptis itu siapa? Kita lihat. Tolong, Buning minta Bella. Halo, Bella nomor 30. Bella. Tolong dibaca. Yohanes itu siapa? Strip yang pertama. Silakan dibaca nak Bella. Anaknya Elizabeth dan Zakaria. Seorang imam. Terus? Raja Herodes. Yang dipilih Tuhan Terima sebagai kasih. Stop, hanya baris pertama. Yohanes yang hebat bukanlah orang yang jatuh dari langit. Yohanes seperti kalian, punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Stephen, siapa ibunya Yohanes Pembaptis? Stephen, Elizabeth. ada di layar. Elizabeth pintar. Elvan. Siapa nama ayah Yohanes Pembaptis?
Zakaria. Zakaria pinter. Elvan, ayahnya Yohanes Pembaptis bekerja sebagai apa? Ada di layar. Imam. Pinter, bekerja sebagai seorang imam. Imam sama dengan romo, sama dengan pastor. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, loh Bu, kok boleh menikah? Imam sekarang, imam sama dengan romo. Lihat romo-romo di Probolinggo kok tidak ada yang menikah. Ya, coba tolong. Ini imam-imam zaman dahulu itu boleh menikah, boleh punya istri, punya anak. Tapi imam-imam zaman sekarang tidak boleh menikah. Sama seperti Tuhan Yesus tidak menikah agar dapat melayani Tuhan dan sesama dengan total sepenuh hati. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Kita ketemu minggu depan. Ya, Jolin sebentar, ini sudah selesai. Ya, duduk dulu sebentar. Oke anak-anak, kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Kita masih membahas tentang Yohanes Pembaptis. Ya, PPT tidak kuning share dulu. Tidak ada tugas. Hari ini agama tidak ada tugas. Oke? Iya. Ya. Apakah ada pesan dari Bu Ina? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebentar. Ya, doa penutup Michael Adiatama, Kuning minta. Iya, Bu. Loh? Iya, Bu. Oh, layarnya sudah ditutup. Sudah. Oh, nah ini ada tadi. Ya, Adiatama masih bisa melihatkah? Ya, Bu. Ya, doa penutup ada di layarmu Mas nampak? Enggak, Bu. Enggak nampak, Bu. Oh, tidak tampak ya sudah. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Kita doa Bapa kami bersama-sama satu kali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Ketemu minggu depan. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih, Bu Ning. Minggu. Terima kasih Bu Neng. Terima kasih. Sampai jumpa di Bu Ning. Bye-bye, Bu Ning. Dadah, Jennifer. Iya, keluar. Ya. Kita ketemu minggu depan. Lanjut sama Bu Ina Ya, dulu. oke. Terima kasih. Jangan keluar dulu. Terima kasih Bu. Ya, Dadah sama-sama. semuanya. Terima kasih, Bu Ning. Ya. Baik, Waduh. Keluar semua. sudah selesai.
Sudah keluar kah? Belum kan? Baik, dari Buni tidak ada tugas. Ya? Tidak ada. Oh, nggak apa-apa. Baik, untuk selanjutnya, nanti tugas akan Bu Wina share di WA Group ya. Untuk hari ini ada tugas rumah, nanti silakan dikerjakan di rumah. Ingat, tadi Bu Wina minta besok menyiapkan apa? Kertas lipat. Yang punya kertas lipat. Pakai kertas yang biasa Ya. Nah, yang tidak memakai kertas lipat, ukurannya nanti Bu Wina tentukan supaya sama dipakainya ya. Nanti Bu Wina kan tulis di WA Group saja. Begitu ya. Terima kasih banyak anak-anak sudah belajar dengan semangat dari rumah untuk hari ini. Karena sudah ditutup doa, maka Bu Wina tidak tutup dengan doa ya. Krisna, kenapa kok meringis-meringis? Sakit, nak? lapar Bu, belum makan. Lapar. Ya ampun, oh alah. Ya, makanya anak-anak, ayo dibiasakan mulai pagi sarapan ya, supaya enggak sempat lapar seperti Krisna kelaparan. Oke, setelah ini Krisna cepat makan dulu. Ganti bajunya, baru selesaikan tugas diatur sendiri ya. Untuk di hari yang hari ini belum selesai, silakan nanti dilanjutkan. Ayo mulai besok misalkan belajar sarapan dulu ya. Sarapan membuat belajar lebih semangat. Oke? Selamat pagi semua. Berkat dalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Wina. Sampai besok. Salam untuk orang tua di rumah. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Wina. Ya. Ibu, Dadah teman-teman, dadah Bu Wina. Dadah semuanya, guys. Dadah. Bye.